semuanya, perkenalkan saya Fatanati Anggraini dengan NIM 8080230177 dari kelas 02 P4. Saya akan membahas mengenai materi soal-soal UTS, akuntansi manajemen. Kita akan membahas soal-soalnya. Soal-soalnya itu terdiri dari 3. Kita akan bahas soal pertama. Untuk soal pertama, diketahui investasi awalnya 400 juta, periode syarat pengembalian 4 tahun, diskon 8%, tahun dana arus kas untuk tahun pertama 300 juta, tahun kedua 120 juta, tahun ketiga 145 juta, tahun keempat 230 juta, dan tahun kelima 355 juta. Untuk umur ekonomisnya 5 tahun. Oke, kita langsung jawabannya. Yaitu kita membutuhkan tabel. Tabelnya sudah tahun, arus kas, faktor diskonto, arus kas diskonto, dan kumulatif arus kas diskonto. Untuk tahun pertama, untuk tahun pertama, arus kasnya 300 juta, faktor diskontonya 0,926, itu didapat dari rumus 1 dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T. R di sini adalah faktor diskontonya 0,08, karena dari 8% itu adalah 0,08. Dan untuk T-nya itu tahunnya. Jadi 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,08 tutup kurung pangkat 1. Hasilnya adalah 0,926. Untuk arus kas diskontonya itu 277.777.770 rupiah, itu didapat dari arus kas dikalikan hasil dari faktor diskontonya. Untuk tahun kedua dan seterusnya itu sama rumusnya untuk faktor diskontonya dan arus kas diskontonya. Untuk mencari kumulatif arus kas diskontonya, untuk tahun pertama itu kita pindahkan ke kumulatif arus kas diskontonya. Jadi tetap sama hasilnya, yaitu 277.777.778 rupiah. Nah, untuk tahun keduanya itu tahun pertamanya ditambahkan dengan arus kas diskontonya. Jadinya itu hasilnya 390.656.436 rupiah. Nah, itu zigzag sampai ke bawahnya juga sama sampai tahun kelima. Untuk mencari present value-nya yaitu ditambahkan seluruh arus kas diskontonya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dapatlah hasilnya 838.369.693 rupiah. Hitunglah periode pengembalian dengan diskonto. Nah, di sini kita akan membuat ulang, yaitu investasi awalnya itu adalah 400 juta dan baru ditutupi pada tahun ketiga. Bisa kita lihat ya pada tabelnya itu yang sudah saya warnai kuning itu adalah investasi yang udah tertutupi, yang udah kembali pada tahun ketiga. Nah, maka periode pengembalian tahun ketiganya adalah sama dengan 2 ditambah 400 juta dikurang 380 juta di 380.658.436 tutup kurung dibagi buka kurung 495.764.111 rupiah dikurang 380.658.436 rupiah. 2 itu kita pakai karena dia tuh belum kembali, belum balik modal. Ya seperti kita tahu kan yang udah balik modal pada tahun ketiga, sedangkan tahun kedua belum. Jadi kita buat yang belum balik modal itu ke depannya itu, ke awal itu, jadi 2. Sama dengan 2 ditambah 19.341.564 dibagi 115.105.657 rupiah. Sama dengan 2 ditambah 0,1680 sama dengan 2,1680 atau 2 tahun 2 bulan. Nah, untuk bulan dan harinya itu kita dicari dari buka kurung 0,1680 dikali 12 bulan sama dengan 2,016. Nah, jadi kesimpulannya periode pengembalian adalah 2 tahun 2 bulan 16 hari sehingga sebaiknya ini diterima. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu yang diketahui PTA akan melakukan proyek dengan nilai investasi awalnya 800 juta dan menghasilkan cash flow selama 3 tahun masing-masing, yaitu ada yang 420 juta, 300 juta, dan 550 juta. Bila diinginkan keuntungan sebesar 18%, berapakah nilai NPV-nya? Oke, jawabannya kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Tabelnya itu ada tahun, arus kas atau cash flow, ada faktor diskonto, sama nilai sekarang. Untuk tabel tersebut, tahunnya itu ada 3 kan tadi di soal, ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Untuk arus kas itu sudah tahu di soalnya ada yang 420 juta, 300 sama 550. Untuk tahun pertama kan yang 400, ya 420 juta, untuk tahun kedua 300 juta, untuk tahun ketiga 550 juta.
Untuk mencari faktor diskontonya, tadi kan sudah saya jelaskan pada soal pertama, yaitu 1 dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T. Nah, kan sudah tahu kan kalau R-nya itu adalah faktor diskontonya, sedangkan T itu tahunnya. Berarti kalian sudah ngerti ya untuk mencari faktor diskontonya. Jadi langsung ke hasilnya aja. Untuk tahun pertama itu 0,847, untuk tahun kedua 0,718, untuk tahun ketiga 0,609. Nah, sekarang kita akan mencari nilai sekarangnya. Untuk mencari nilai sekarangnya, kita akan mengalihkan arus kas dikalikan hasil dari faktor diskon itu tadi. Untuk tahun pertama itu kan kita dapat ya 355.932.203 rupiah. Untuk tahun kedua 455.329 rupiah. Untuk tahun ketiga ya hasilnya 334.746.920 rupiah. Kita akan mencari total PV-nya. Total PV itu didapat dari penjumlahan nilai sekarang dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Sedangkan investasi awal itu didapat dari soalnya, yaitu 800 juta. Untuk nilai NPV-nya itu didapat dari 906.134.512.000 dikurang 800 juta. Jadi hasilnya 106.134.512 rupiah, 292. Karena NPV-nya positif, proyek ini layak secara finansial pada tingkat diskon 18%. Oke, kita akan lanjut soal ketiga, yang mana diketahui hasil perolehannya yaitu 300 juta, penyusutannya 150 juta, harga jual 120 juta, disewakannya 100 juta. Untuk biayanya ada biaya komisi yang 800.000 dan biaya perbaikannya 1 juta. Oke, pertama-tama kita akan buat tabel terlebih dahulu. Isi tabelnya ada keterangan, alternatif 1, alternatif 2, dan selisih. Untuk alternatif 1 itu yang menjual dan alternatif 2 itu yang menyewakan. Oke, untuk keterangannya itu ada harga jual, ada pendapatan sewa, ada biaya komisi dan biaya perbaikan beserta pendapatan bersihnya. Untuk alternatif 1 yang menjual, kita buat harga jualnya yaitu 120 juta seperti di soal tadi. Untuk biayanya kita ambil biaya komisi karena ini untuk menjual, yaitu 800 juta. Hasilnya untuk pendapatan bersihnya itu dikurangi, jadi 120 juta dikurang 800.000 yaitu 119.200.000. Untuk alternatif 2 yang menyewakan, kita ambil pendapatan sewanya. Seperti di soal tadi, pendapatan sewanya adalah 100 juta. Untuk biaya perbaikannya itu 1 juta. Karena ini menyewakan, jadi pasti membutuhkan biaya perbaikan. Jadi 100 juta dikurangi 1 juta, sama dengan 90 juta. Untuk selisihnya ini, itu dikurangi aja. Misalnya kayak harga jual dikurangi pendapatan sewa, itu dapat selisihnya nih dari 120 juta dikurangi 100 juta, berarti 20 juta. Nah, yang biaya juga begitu. Dan untuk yang bawahnya itu sama aja dikurangi. Misal 20 juta dikurangi 200, jadi 19.800. Oke, kita akan mencari alternatifnya. Untuk alternatif 1, itu kita cari nilai bukunya terlebih dahulu. Yang mana rumusnya adalah harga perolehan dikurang penyusutan. Dan hasilnya adalah 150 juta. Ini kita akan mencari laba atau ruginya, yaitu pendapatan bersih alternatif 1 dikurang nilai buku sama dengan 119.200.000 dikurang 150 juta. Yang mana hasilnya itu minus 30.800.000, dimana itu sama dengan rugi. Untuk alternatif 2, nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang penyusutan, yaitu tadi sudah tahu kan yaitu 150 juta. Kita akan cari laba ruginya juga. Pendapatan alternatif 2 dikurang nilai buku sama dengan 99 juta dikurang 150 juta. Nah, ini juga hasilnya minus. Yang mana hasilnya itu 51 juta. Berarti rugi juga. Jadi sebaiknya ya ini diambil yang menjual daripada yang menyewakan. Sekian itulah pembahasan mengenai materi soal UTS Akuntansi Manajemen. Bila ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.